bukan kebetulan, memang ditakdirkan ya. Dan sekarang ya, sebelum kita lemparkan Lim Kocul, maksudnya lempar ke Lim Kocul dan melemparkan Pak Pul. Kita bakal melihat dari segi drafting base ya. Dengan first pick yang kembali lagi diambil, Baxia akan tetap jadi prioritas. Tapi sejauh ini berarti Hayabusa nih. Hayabusa belum dipilih. Yap, dan skip ada perubahan. Perubahan adalah Hayabusa bisa diambil. Bisa diambil, lepas. Tapi seprayo itu kah Hayabusa? Kayaknya kalau di meta sekarang nggak terlalu sih. Kecuali emang bener-bener bisa nge-secure buat pick off backline ya. Kayak gitu, kalau aku Hayabusa. Ke backline ya untuk tim Saudara juga. Tapi ini masih ada Talia juga yang bisa lepas. Oh ternyata dihilangin. Hilangin Joy ditutup. Langsung kah Hayabusa? Ada Haya, Zuxi. Aku Haya sih. Kalau ngelihat power assassin ya Haya. Ya tapi bisa diadu sih. Kalau Hayabusa diambil memang ada link nanti. Ada link. Kira sama link ya. Oke. Udah match up alaminya itu. Tapi berarti nggak ada prayo ke arah yang lain ya? Maksudnya selain ke arah jungler? Sebenarnya masih bisa banyak banget ini yang di... Bisa ada Kimi, Zuxi. Masih banyak banget yang bisa di trio. Ya. Oke, dan kita bisa ngeliat juga beberapa hero yang diambil di game sebelumnya, tapi Badang. Berarti emang Badang nih menurut Geekfam hero yang bikin menang. Ya, kuncian banget berarti ya Badang ya. Karena juga jungle-nya sebenarnya Haya masih bisa ditukar sama Link bener. Jadi kayak Prio iya, cuman nggak yang Prio banget. Karena biarin RC dulu yang milih. Ya. Kalian ngincer fleksibilitas ya? Prio ya, Prio tidak bercerita. Itu pria. Udah mulai terbiasa kan ya, wajah udah. semua? Leonardo itu, DiCaprio. Udah kapria. Astaga. Masih ada Fredrin lagi kalau memang mau dipakai. Kalau ya, atau kalau enggak ya Hayabusa pun oke, cuman zoning dari Badang ini yang buat susah nanti buat Hayabusa. Aku sih kayak Fredrin masih beko sih. Oke. Harit dan Popeyes. Harit sekarang jadi best seller juga ya, sering banget ada di pick atas. Sebenarnya tergantung tim ya. Kalau Harit karena biasanya kan lawannya Harit masih ada kan, Granger masih ada. Mungkin yang hilang dari region kita tuh cuma Moskov ya. Iya. Karena Moskov kan ada penyakit yang belum bisa disembuhkan di region kita. Apa Suelo lagi nih? Bukan. Oh enggak. Nggak main Moskow. Temennya. Temannya. Maksudnya Evos lagi berarti ya? Kenal lagi, selesai. Kenal lagi. Dan Granger oke sih, karena menurutku Badang Granger juga bisa jadi hero pick off yang kuat juga. Ya. Di arah early game pun lumayan kuat dengan adanya Granger sama Badang. Ya, tadi ini gignya opsi mereka main tank juga bisa kalau mereka mau ngambil ya kan Fredrin. Diambil Fredrin juga one-one. Opsi yang oke memang cuma lumayan berat buat Fredrin ya kalau fight-nya itu ada di atas Zaman Force. Ya, Walaupun bisa ditempel-tempel tapi masih possible banget buat di dodge lah ya. Yap. Aku lebih penasaran nanti untuk Baloy sebenarnya. Oke ada Parcha ya. Good combination Parcha adalah bisa nge-burst buat one-one ya. Iya, jadi one-one nggak free hit juga. Gak bisa dekat sama sekali. Cuman kalau penasaran dengan hero Baloy ini karena waktu regular season, Baloy sempat ngebawain Florin. Ada Fredrin Florin atau Angela dengan Fredrin yang lagi laris manis di rank, gimana pendapatnya? kalau Angela lebih asik sebenarnya sama Baxia. Baxia ya? Baxia iya itu benar-benar balap jadinya. Rodanya dari ujung ke ujung selesai. Ditambah Iritel juga lagi ya. Oh iya, Iritel. Ya, Baxia. Sama Cici itu biasanya. Nah iya itu. Sebutin aja semua ini partner-partner Angela di mana-mana. Pas banget kita di balap sepeda kan? Partner balap ya. Jakarta International Velodrome, tapi ya sisinya udah tutup juga. Dari Geek. Haya. Iya. Kalau Haya masih dilepas, Geek agak menantang maut ya. Iya, apalagi buat one-one-nya. Betul sekali. Pasti kena kecop dengan Hayabusa. Biasa. Kalau ini kalau mau Masya agak Tapi di band. Mereka nutup ya, adanya kemungkinan juga yang dibalikin lagi kayak yang tadi menyebalkan ini ya. Sekali targeting satu tukar satu mati tanam. Yap. ya. Kalau aku kayak Geekfam kalau mau try main edit pun masih oke kayaknya buat di XP ya. Oh, Edit masih terbuka, ada glue juga. Glue mungkin, juga, kalau iya. butuh badan yang lebih sustain. iya. Sebenarnya ini pertemuan ya antara One sama Harit nih selama di playoff. Yap. Menarik ya ngeliat ya. Iya, lebih unggul One ya. Iya, dari one-one yang memang ternyata ada di atas dari Harit itu sendiri. Karena Harit
dia butuh summon first mungkin. Iya. Dan landing phase juga One cukup unggul kalau lawan Harit, dan jungle tank bikin One gampang banget buat pecahin. Apalagi ada nge-setupin ya. Itu enak banget ya. Ya, ini udah 2 nih bisa setup nih Fredrin sama Badam. Ya. Cukup Oke. bisa maksimal nih One-nya. Dan picknya sekarang nih, kalau mau ngambil roamer, wah ini roamer lumayan sulit juga. Franco mungkin paling oke. Apakah? Oh Hylos ternyata. Oh kira mau Franco buat pegang 1-1 ya? Biar asik gitu ya. Heeh. Kalau mau blue di sini juga masih enak Masih ya buat oke. defense ya. Yap. Sama butuh satu mid lagi, satu mage. Butuh Pak. mid yang burst tapi. Yap, atau sekalian aja nih, Balozi main Cho. Oh menarik. Balozi main Cho kan bisa mudah tuh pecahin weakness point. Iya. Cuman paling agak susah di masuk Pove. harus ya ada Pove, ada Hylos juga. Hylos. Ya. Oke. Dan dari Parsia sama Haritha juga bisa bawa Purify kan. Jadi nggak segampang itu buat pick off. Iya. Mungkin Kita nunggu akan pick melihat off Pro depannya. mati banyak malah kan. Oh, Waduh. Kalau Sama kalau banyak. kalau ada Purify. Eloy dan Gloom berarti. Jungle. Oke, tinggal satu pilihan terakhir nih berarti jungle yang tersisa. Opsinya tank kah atau assassin? Kalau yang masih oke dan stabil, Xbox kataku. Bisa lumayan nutupin. Pecah juga nggak langsung yang bakal berimpact banyak. Yap. Bluenya Atau- juga nggak gitu gampang naik. Kalau mau menang fast farming, Link lagi. Jisun Sin. Oh, oke. RRQ ini lumayan scaling ya, hitungannya ya. Oke, tapi ini berarti kedua kalinya. Yang kemarin gagal Yap. League Ascension-nya, tapi kali ini apakah akan berhasil dan mereka bisa mengejar match point untuk 3 poin dari RRQ? Jadi langsung saja kita serahkan kepada Papulo dan juga Lim Kochel. Oke, terima kasih para panelis. Sudah diserahkan ke kita, Lim. Oke, kita serahkan balik apa? Jangan dong, dia mulu. Kita nggak kelar-kelar nanti kan. Tapi ternyata ada 3 penyebutan dari namanya loh. Apa? Sud, Sujin, tiga nada. Gi, Fansin, 3 nada juga. Sama. Cuman apakah impact-nya akan baik atau tidak? Nah, ya. Tapi yang pasti dia bisa untuk melepas mimpi buruk kemarin. Solo Yap. kill dari Sun, itu pukulan telak loh. Oke. Yowes, satu kemenangan ini akan menghantarkan RRQ menuju match point, tapi kita tidak tahu apakah Geek Papua akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Jadi, untuk sekarang, jam 8:10 malam. Wow, waktunya kita mendengar Velodrome Mana Suaraja. Wah, ramai sekali ya. Bahkan di festival juga penuh banget ya. Saling memberikan Iya. support untuk Ini- tim favoritnya. Kabarnya malam ini Jaktim tutup. Hah? Rame banget di depan, Pak. Iya, malam ini apa besok kan? Tapi kelihatan dari mid lane ini juga akan ada peraduan damage yang sebenarnya dari segi range harusnya Rins lebih unggul. Kita tahu Marsha, tapi Aboy ini juga nih gak bisa dianggap remeh. Salah satu user Lui yang harus diwaspadai, sering dapat target ban juga bahkan. Yap. Dari emblem, pull yourself together. Oke. Lagi dan lagi, adem ayem di awal. Dan kalau memang kita mengikuti flow dari game 1, 2, 3. Geek, apakah akan tetap mengambil early-nya nih? Ya, tapi kalau memang dapet ya early-nya ya, kayaknya udah nggak boleh dilepas lagi sih. Sujin galak banget. Galak banget. Oh iya, kita lupa Sujin ini dengan Isansin. Dia bukan farming, dia seri kill. Dia bagus banget permainan pasifnya, trashless timingnya. Tapi ya balik lagi dari Isansin sendiri juga kan bisa open vision, poke damage, hidup. Oke, dan Aboy tertusuk tadi law and order, tapi Aboy masih memiliki sedikit absorb damage dalam tubuhnya. Masih aman kali ini. Oh, panah. Maju Aboy. lagi dan itu dia. Satu hal yang begitu nikmat tadi didapatkan oleh Sujin. Oh, nggak ada vision sama sekali loh tadi Aboy. Dengan darah yang udah low banget, itu memang resikonya tinggi. Bahkan ketika dia dapetin pun, itu bakal berat. Apalagi lihat Sujin, dia nggak clear langsung dari 10 meter jungle-nya. Dia bisa sambil farming lagi. Yap, dan sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa masuk juga ke dalam area dari Turtle, namun bagian atas coba lihat Gopsnya masih berjuang untuk bisa menahan ke arah beberapa pemain dari RRQ, namun Idoknya mulai maju ke arah terdepan, tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula. Idoknya masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Idoknya sejauh ini masih berhasil selamat, hanya saja Aboy apa yang akan terjadi? Rick Oplar tadi udah memberikan damage yang sangat-sangat baik. Bahkan Flicker triple kill dari Rin. Oh, masih mau lebih Dan banget gol. masih berlanjut
semuanya. Coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh Gop. Dan gagal. Tetap tumbang tapi 4 point kill yang sangat-sangat terlihat tadi Turtle memang didapatkan oleh Geekfam, tapi early game yang berbeda. RRQ mereka unggul. Wow. Langsung dinaikin CC-nya nih ya sama RRQ Lip ya. Dan itu dengan Gisansin. Apakah ini memang jawabannya nih? Gisansin bukan tipikal farming lagi. Tipikal team fight, tipikal pick off. Bisa dilakukan. Rinse dengan power pick-nya juga. Vision sangat-sangat enak. Bahkan gak harus pakai badannya Indok, gak harus pakai badannya Direct. Nah pakai Sutsujin aja. Oke. Sutsujin. Retribution. Wap. Tercuri lagi ya. Tapi gue jungle. Lihat-lihat sakit sekali. Itu Baloy loh. Iya. Tapi kalau ngomongin soal badang ya, memang dia nggak bakal ada item protection pasti. Aboy. Begitu menyakitkan untuknya Aboy. Masih bisa keluar dari satu lingkaran Spider Eye Strike yang begitu menyakitkan. Hunter Strike udah jadi juga. Yep. Tapi masih belum kelihatan ya gerakan yang pasti dari teman-teman Geekfam. Zaman Force. Oke, Zaman Force. Genjinski gak memiliki cumbang SP di dalam tubuhnya. Dan mereka pun mundur kembali. Ya itu sebagai zoning out juga nih agar Toy-nya menang dari minion. Ditahan minionnya untuk depan turret, jadi tabrakannya nanti gak bakal jauh lagi dari sana. Sementara untuk di arah mid lane, pergerakan regroup dari teman-teman Geekfam. Ini yang paling diutamakan. Mereka mencoba untuk bisa keluar nih ya. Geek benar-benar mencoba untuk bisa keluar dari zona yang memang sudah ditekan habis-habisan dari tadi oleh RRQ. Dan Kenjiski masih sangat aman sejauh ini. Diversion dari target. Wop, itu dia. Ada satu player kah yang akan berhasil tangkap, tapi ternyata Toy masih berhasil pergi dan juga mengamankan diri. Ya, tapi lihat di sisi lain Turtle-nya. Ini di setup oleh RRQ dan harusnya bisa didapatkan sebelum Mike hadir. Oke, sedikit lagi dan Turtle berhasil diamankan harusnya oleh RRQ. Bahkan untuk sekarang keluar Sunway langsung dibawa begitu saja. Aboy mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi di bagian belakang ada sebuah aksi menghindar langsung dilakukan. Bisakah Aboynya menyelamatkan diri, tapi Aboynya langsung diajar. Dan juga dipepet oleh Dairon dan berhasil tadi mendapatkan langsung Karaboy. Tidak bisa kabur lagi tadi. Dan ini berkumpul loh teman-teman dari RRQ. Mereka seakan merespon apa yang Geek coba lakukan. Gisansin akan farming, dia akan susul nanti pergerakan dari RRQ. Karena udah nggak ada lagi nih jungle yang dimiliki oleh RRQ. Sehingga tabrakan bisa terjadi lagi. Yep. Kehilangan arah sepertinya Geekfam untuk di awal. Karena belum ada satu pergerakan yang benar-benar signifikan yang mereka lakukan dan juga mendapatkan win kill. Wow, tertariknya dibongkar. Lagi-lagi nih keuntungan objektifnya dipegang. Tapi Trashless berani sekali Sutsujin. Dia ngebuka rumputnya. Dia masuk rumput Trashless loh. Seenggaknya ada efek immune. Yep. Tapi kan setidaknya biasanya itu kan dipakai untuk keluar atau kabur nih. Iya. Kalau yang bisa sini jago loh. Masuk aja nggak bangsa. Bisa, dia main pasif 2 kali 3 kali hit. Itu bisa ada Threshold Ada lagi. Threshold lagi. Oke. Oke, that's it. Sementara di sisi lain Kenji masih farming. So far yang punya one-one itu lumayan efektif belum, tapi Blur Spec kan Oke, sendirian. Apa yang akan terjadi? Megis dikeroyok bisa-bisa di bagian belakang. Toya mencoba untuk hadir dan juga mengantarkan damage-nya. Sabar Force langsung dikeluarkan Aboy. Belum bisa memberikan bantuan yang sangat banyak. Ada satu weakness point lagi, Law and Order langsung dikeluarkan. Aboy-nya begitu sulit untuk bisa keluar dari zona yang begitu mematikan. dan zoning dari Dairon. Manusia ungu yang digunakan kali ini, tapi midnya Yap, di tempat yang lain Gops harus keluar. Gops harus pergi. Gops berhasil sejauh ini. masih aman dan bahkan purple-nya. Ini akan coba untuk di-invade walaupun distansinya jauh. Tapi seenggaknya pressure dari RRQ tidak lepas sama sekali. 4.000 gold di awal, di menit yang ke-6. Ini sangat-sangat nyiksa di awal. Yap, itu dia. Dari tadi ada Baloy, terjebak, tersandwich, Federal Strike. Selesai. Damage yang itu udah nggak bisa ditahan lagi sih. Udah kelihatan banget tadi loh. 2 player di depan ya, 1 player di belakangnya. Iya, Lah, diversion. hampir saja. Tapi bagus sih, memang gerakan yang perlu dilakukan juga Yap. oleh teman-teman Geekfam. Mereka Lihat. coba nge-backup dari Ken. Indoknya bukan ada bubur, Kalau dicari ya. Iya. Di sisi lain Turtle kembali didapatkan 2 Turtle berarti untuk RRQ. Hampir perfect Turtle. Untungnya di Turtle pertama tadi didapatkan Aboy. Yap. Masih aman aja. Sekarang Baloy bagian bawah, mundur kembali. Sudah level 12 untuk Sutsujin. Wah, Cepet banget ya. Kita akan lihat nanti 15-nya di menit berapa. Tapi jujur ini bukan yang Yisansin farming banget loh. Dia ada kasih pressure, dia ada kasih damage ke lawannya. Jadi kayaknya 15-nya nggak akan mecahin rekor atau sebagainya. Yang penting ngelihat dari goldnya ini RRQ terus loh. Lihat di menit 7 sekarang udah hampir 7.000 gold. Yap. Itu dia, RRQ tidak boleh melakukan kesalahan.
Karena mereka pun dari beberapa game sebelumnya sudah dapat kemenangan dari memanfaatkan kesalahan yang dimiliki oleh Geekfarm. Oke, Genjiski mendapatkan satu minus poinnya. Dan itu dia cross mob tackle. Lalu dikeluarkan. Namun sekarang Dairannya mulai maju lagi. Aboy sendirian. Oke, dan ada Aboy di dalam area tersebut. Glorious Power udah terlihat dan Aboynya masih berjuang untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata dengan ada Zaman Force dan juga flicker tadi dari Dairan gagal untuk selamat. Wah, padahal tadi Geek Fam mereka menemukan secerca cahaya. Sayangnya ditutup lagi cahayanya. Karena mereka udah dapetin Sutsujin. Goldnya langsung ketarik, bayangkan. Tadi langsung hampir di angka 7.000. Sekarang ketarik nih, di under 6.000 gold. Tapi semuanya kembali hilang. Semuanya kembali dipegang RRQ. Melihat dari itemnya pun. Sutsujin bermain dengan cooldown ternyata. War Axe menuju ke arah Endless Battle juga. 30% cooldown, 40 bahkan dengan passive. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Baloyski menjadi targetnya. Walaupun Quiz Crack dikeluarkan tidak bisa. Dan Gop mengambil ke arah mana. Gop jalan pulangan ditutup. Tapi mendadak pemain kick yang lain mereka hadir. Mencoba. Dan itu dia kepecotek. Dan langsung terpecah. Tapi Idok salah satu target yang sangat-sangat tebal. Kick-nya berhasil dilenyapkan dengan sangat cepat. Tapi Rinso untuk kali ini benar-benar langsung menghilang. Tapi Baikit pun mendapatkan ganjarannya secara langsung. Hanya bertukar dari Rins. Balo yang tumbang duluan tanpa sempat memberikan damage tadi tanpa sempat memberikan follow up. Ini bakal bahaya banget apalagi ngelihat dari damage-nya Sutsujin. Satu kali hit itu benar-benar bisa ngebocorin siapapun dan sekarang Lord mereka setup bermodalkan formasi gak ada make it. Sakit banget Zaman Force-nya Baloy terpaksa untuk mundur. Lepas. Lord bisa didapatkan secara free RRQ. Seperti tim yang berbeda dari game sebelumnya. Ya, mereka gak ada lagi tekanan yang bisa dilakukan, Lim. Dari tadi mereka defense, dan defense. Iya. Apalagi kalau ngomongin defense, high ground defense-nya lu. Dari Geek Fam ini juga nggak terlalu kuat. Ini kasusnya bisa mirip dengan game sebelumnya di mana RRQ dan juga Geek Fam minim banget dari high ground defense. Sekarang ada Rin, ada Pasha yang bisa kasih damage dari jarak yang sangat-sangat jauh. Oke, Naked masih mendapatkan lagi bahan bakarnya. Purple Buff berhasil diambil, tapi mereka juga tidak boleh melakukan kesalahan ya RRQ ya. Karena kita tahu di sini ada Aboy. Aboy bisa saja membuat sebuah team fight apabila yang ingin diberhentikan oleh RRQ. Mereka ingin pulang, Toto dilanjutin lagi. Tapi kalau kalah gold ya, itu susah loh untuk ngebuka diversion. Karena mapnya benar-benar gelap dan lihat-lihat zoning dari Rins. Yap, dan itu dia tertangkap Mas Aboy. Selesai, Aboy berhasil diambil solo kill. 5 kali tumbang Aboy. Apa yang terjadi? Apakah memang harus mencari hero mandiri aja nih buat Aboy? Tapi lihat Lord masih ada di bagian bawah. Holy Defense masih ada tapi semua akan di-trigger. Oke. Oh gak kena, bottom Sakit lane. banget, hei. Ada Zaman Force langsung dikeluarkan, tapi sekarang Gopsnya bisakah dia bertahan? Tapi Gops kehilangan cukup banyak SP dan sekarang Lord di bagian bawah berhasil menumbangkan karena satu Bestara di bagian atas. Baloyski masih mencari celah, tapi sepertinya ketahuan pergerakan dari Baloyski. Hati-hati, Holy Defense udah gak ada dan Super Minion masih ada satu wave lagi. RRQ mereka punya pilihan untuk maju mungkin coba lagi atau malah enggak. Tapi jangan lupa nih ada GoPay bagi-bagi ketika goldnya mencapai 10.000 dan sudah sampai ternyata. Yap, itu dia. Langsung bisa di-scan. Langsung guys. Wah, ini depan dulu. Nah, ada anak-anak dari Dewa nih. Wah ini itu dia ya. Tapi balik lagi untuk Geek Fam sendiri nih, mereka masih bisa bertahan tanpa high ground defense yang pasti. Satu Bastard saja yang hancur, ini udah lumayan. Wah RRQ dia gak mau mundur, mereka masih mau coba sepertinya. Yap, ini adalah prime time-nya banget, tapi sekarang Baloyski akan melihat Bud, akan masuk dari belakang dan itu lebih strike langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk kali ini Rinja dalam posisi yang sangat baik, tidak tersentuh. Backupan damage yang begitu indah langsung dikeluarkan dan sekarang malah Aboy langsung menggila dan sangat cepat. Menyisakan 4 player saja dari Geek. Bahkan sekarang ada satu pesta lagi berhasil langsung dihancurkan. 11 menit, bisakah ditutup oleh RRQ tapi ternyata mereka mundur kembali. Ini mundur atau pura-pura mundur. Karena mereka masih bisa menguasai zonanya. Sedikit lagi Bastard di bagian mid lane tapi gak dipaksa, harusnya RRQ bakal tahan temponya. Yap, dan Rich bagus banget posisinya tadi. Bagus banget dia dalam rumputan, gak ke spot sama sekali. Tapi gue suka gerakan Baloy tau. Yap, Diversion ke arah belakang, tadi Baloy hampir bisa dapetin ke arah Toy. nekat loh dia tadi walaupun tidak ada satu konsil tadi kalau nggak salah. Karena udah dipakai sebelumnya. Iya dia benar-benar datang dari belakang, maju langsung flicker. Ya jujurnya harus nekat sih, sekarang kita mereka di kondisi under 11.000 gold loh. Ini baru menit 12. Dan, tapi mereka masih berani untuk open. Dan RRQ mereka punya 2 pilihan punish.
atau pancing. Yep. Mereka masih cukup berani, tapi sekarang ada keluar Sparkway. Coba lihat Rizja, Wah. masih dari belakang. Dan Riz, pada dihajar. Tapi ternyata Riz masih sempat untuk bisa melanjutkan ke arah dari Kenzinski dan triple kill. Didapatkan oleh Sun Sujin di tempat yang berbeda. Menyisakan Gobs sendirian. Gobs bisakah No, mempertahankan satu base utama mereka? Karena 4 player tersiksa siap mengajar. Dan Wipe out. pengumuman habis. Terbuka match point untuk sang raja. 3 poin hanya tertinggal di game yang pertama dan tempo Geek Fam hilang. Mereka perlu reset sekarang juga atau mereka akan say goodbye untuk kesempatan menuju Riyadh. Yap, match point untuk RRQ. Benar-benar match point untuk mereka. Satu langkah Wow. lagi. Namun Geek Fam, mereka seakan berbeda dari sebelumnya. Temponya, zoningnya, apa memang pukulan dari game yang ketiga tadi begitu telak bagi mereka sehingga mereka kesulitan untuk reset. Dan ya, kalau mereka gagal untuk reset, berarti selama tinggal untuk kesempatan pergi ke MSC. Yap. Aboy Nah ini dia. tidak bisa bergerak sama sekali. Ada eval cepat tadi seperti yang dilakukan oleh Balo ya. Ya, harus secepat mungkin. Waktu mereka nggak banyak. Waktu gak banyak, kondisi sekarang 3-1. Satu kemenangan lagi, RRQ akan langsung berangkat menuju menjadi perwakilan dari regional Indonesia. Itu dia. Sutsujin. Ini pukulan keras dari Suns kemarin. Seakan tidak berpengaruh. Sutsujin tetap bermain dengan cukup konsisten. Yap, Bahkan dia lebih baik dari sebelumnya. lebih galak hari ini malah Sutsujin ya. Itu dia. Benar-benar Pukulan dari Suns galak jadi banget. pelajaran. Yap, satu kesalahan yang memang mungkin kemarin sudah mereka dapatkan, tapi benar-benar mereka evaluasi dalam. Hari ini mereka tampil jauh lebih gemilang. Dan game yang keempat akan segera dibongkar oleh para panelis kita. Wow, match point untuk RRQ Hoshi. Saya bilang ini game yang cukup memukau juga ya. Dominasi nih, akhirnya justru ada di RRQ. Apa yang ngebedain akhirnya? Menurutku decision untuk early game Geek Fam sangat disayangkan ya, dimana bisa kita lihat juga di kill countnya di awal kill 0 Geek Fam, terus RRQ dengan bawa hero scaling bisa kill 6, kill 8 di awal. Itu menandakan bahwa ya malah dapet power spike-nya duluan buat RRQ. Ah, dari Geek nih ya. Yap, mungkin kalau untuk Geeknya sendiri yang kita bahas dari awal nih ya, akhirnya Geeknya hilang tenaga di early game. Ya. Dan itu kan kelihatan dengan early game yang nggak bisa memberikan damage sprite drain yang dipakai, berarti Make It agak tertahan juga nih, mungkin untuk potensi dengan dia menggunakan hero-hero seperti Assassin Fighter. Ya. Seperti Suyo juga, dan yang kedua, kalau itu saya Aboy kemana lagi nih sekarang? Spirit atau jiwa mid laner buat Geek Fam, dikejar terus-terusan, ada info gak ada flicker itu udah jadi target buat RRQ. Nah, gimana tuh Silo? Kalau yang aku lihat, kalau dari Abe sendiri dia waktu udah mulai mati 1, mati 2 kayak mainnya nge-flow aja gitu, kayak autopilot gitu loh. Mungkin dari teman-teman yang lain kayak juga nggak nge-catch up dia, jadi ya kayak terus-terusan kayak ya mainnya ngikutin alur aja gitu. Gak ada move-move inisiatifnya lagi ya yang ngebuat satu momen dan berbanding terbalik Ya, dengan seorang Riz yang menggunakan Parsha. Yap. kelihatan banget sih dari dia kayak memaksimalkan hero partial lah, dimana dia punya pasif yang bisa mobilitas kemana-mana dan punya damage early yang cukup besar lah, dan ya bener aja di turtle 1 dia bener-bener gawe banget lah istilahnya, kayak bener-bener ngenakin temen-temennya itu. Ya, belum Nah, lagi ini. triple kill yang flicker-flicker ke depan ya tadi ya. Ini Iya. pas banget nih momennya. Nah, iya Di juga tempel dan high loss, selesai. ya, dan apa namanya dari segi hero-nya juga kan dia damage burst bagus, positioning dia, tapi itu bagus banget menurutku. Dimana ya kalau Parsha mau damage-nya segede apapun, kalau dia positioningnya kurang pasti gak akan bisa nge-damage maksimal. Di sini kelihatan banget, padahal sebenarnya di Gikan yang bisa ke belakang itu banyak banget. Bahkan ada glue yang bisa ngeganggu dari ulti Parsha bisa di cancel. Itu tapi karena positioningnya bagus akhirnya Bisa dijangkau. iya bisa dijangkau, jadi susah dijangkau Iya. terus jadi sangat on point banget. Apalagi tadi yang terakhir di war ada flanking juga ya yang muter ke belakang itu nutupin dari Geek Fam bisa free damage juga. Ya.
Dan akhirnya kita melihat juga nih ya, Yusuf yang bisa jadi. Ya. Iya. Gak terganggu juga dari awal-awal tadi nih buat si Sutsujinnya. Jadi banyak mungkin layer-layer dari RRQ yang memang nggak bisa disentuh juga sebenarnya. Kayak terlalu sulit buat Kick bisa masuk, mereka cuma dapetin 3 poin kill bahkan 2 kalau kalian lihat sekarang masih tertahan di sana. Jadi terlalu sedikit dan mungkin dari damage-nya mereka gak ada. Yang pertama dari defense setup-nya gak jadi juga semuanya. Dan bahkan lihat seperti ini pun mereka masih bisa dipotong dari kiri loh. Karena masih ada si Marine kan, memang dia tumbang tapi pertukarannya lihat tuh banyak. 1 tukar 4. Kayak besar banget sih, dan ya kita ngeliat di menit yang ke-13 ini udah gak ada harapan lagi ya. Yep. Karena secara defensif 1 pemain saja sudah tidak ada harapan, dan langsung aja kita lihat ini dia dari hasilnya 20 banding 3 poin eliminasi loh. Yep. Angka yang sangat-sangat jauh lah ya, terutama buat halo Aboy. Aboy lagi ya, 7. Yep. Aduh. Karena kayak Aboy mid lane gimana? Sebagai mid laner kalau main low-nya dikejar kayak tadi gimana coba? Ya sebenarnya kayak yang aku bilang tadi di awal sih, waktu dia udah mati 1, 2 kayak ngeflow jadinya. Dia nggak fokus sama mainnya sendiri, dia nggak ngelihat apa yang menyisakan buat dia. Ya udah kayak ngikuti alur aja, autopilot gitu loh. Jadi ya mungkin yang bisa dia lakukan ke depannya reset sih. Dia butuh reset secepat mungkin. Karena Loi juga di sini menurutku emang agak susah positioningnya kalau misalkan nggak make play. Di sini kalau di perang 5 lawan 5 akan sangat sulit, gampang banget ke zoning Parsia juga, terus hero tabrak juga. Loi kalau ditabrak bakal susah banget, apalagi ini nabraknya bukan yang terlalu nempel, bisa ganti-gantian, juga bisa kemana-mana, bisa nggak harus selalu di depan, bisa dari samping juga, setup juga gampang, buka ulti ketahuan, jadi Loi-nya harus lebih ke make play sih. Ya. Tuh kita selalu melihat ya Glorious Pathway dibuka, kalau ada Aboy kelihatan dan dia langsung dikejar, dia benar-benar dikejar habis-habisan. Ada Sutsujin masuk, Dairon juga bisa masuk tiba-tiba. Jadi memang dimatikan ya tadi untuk pergerakan mid laner dari Kick. Ya, dan itu kayak cukup langsung merubah semua hasilnya ya. Maksudnya ngerubah dari segala sisi tim fight-nya. Berbanding terbalik dengan ada Kyoshi yang bisa dibilang sangat amat bebas. Cara damage healing lihat, Sutsujin 61.000. Ini apa yang bedain Isan Shin hari ini sama yang kemarin kalahnya? Kalau yang hari ini, early-nya dapat. Cuma masalah di early-nya aja berarti. Iya, berarti eksekusinya kan Parsianya juga bisa buat nge-follow up di awal-awal kan. Nah itu lumayan enak. Tapi kalau kita ngeliat tadi ya damage tackle-nya si Aboy 56.000 loh buat jadi match. Ya itu banyak banget ya. Banyak itu. Berasa sih itu. Itemnya juga 1 doang ya? Baru Iya, glowing one doang dari Aboy? glowing ya, mau ke Enchanted Talisman gitu ya. Dan itu jadinya juga setelah menit 6, jadi progresnya sangat-sangat banget. lama ya. Lama banget. Ada 2 item, kalau dibandingin sama Rinse yang glowing one-nya tuh sebelum menit 4. Langsung di prioritas item kan. Terus glowing baru jadi yang di atas Wishing Lantern dipegang dengan Rin. Iya. Itu dia. Kerasa banget sih dari gap itemization-nya dan